Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat renungan Islam, Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dimengerti, yang perlu difahami oleh pengantin baru. Yang pertama adalah menata niat. Kuncinya di awal adalah niat ibadah. Selain itu tidak ada lagi. Dan yang paling penting kita tahu bahwa sisi dari kita adalah manusia. Sadar betul bahwa pasangan kita adalah manusia dengan segala kekurangannya, bukan malaikat. Berikutnya, memahami perbedaan karakter laki-laki dan perempuan. Mengutip pendapat keterangan dokter bahwa tipe laki-laki dan perempuan itu berbeda, khusus karakternya. Maka mereka diciptakan dari konstruksinya saja berbeda. Misalnya otak. Laki-laki otaknya seakan seperti berada dalam kompartemen-kompartemen atau ruangan-ruangan, sehingga ketika konsentrasi dalam satu hal maka ia sulit untuk berpikir ke hal yang lain. Berbeda dengan perempuan, ia bebas memikirkan perkara yang lain tanpa ada kompartemen itu. Korpus kalosum massa yang ada di garis tengah yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri manusia, laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Perempuan korpus kalosumnya mengandung 200 hingga 250 juta serabut urat yang lebih tebal 30% dibanding laki-laki yang menyambungkan serabut otak kanan dan kiri. Maka ketika laki-laki konsentrasi dalam satu hal, ia tidak bisa diganggu-gugat. Jika dalam rumah tangga tidak didasari suatu pemahaman antara suami istri, khawatir ketika seorang perempuan tidak sabar dengan karakter laki-laki semacam itu, maka istri akan cenderung mengomel. Maka atas dasar diciptakannya perbedaan laki-laki dan perempuan tersebut, begitu juga korpus kalosumnya perempuan 30% lebih tebal dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan dapat merangkap segala pekerjaan atau kegiatan. Misalnya, ketika seorang istri sedang memasak menggunakan dua kompor gas sekaligus, masing-masing isi tungku ada 2, berarti jumlahnya ada 4 tungku. Tungku pertama digunakan untuk memasak nasi, tungku kedua dipakai memasak sayur, tungku ketiga dipakai menggoreng ikan, dan tungku keempat dipakai menggoreng bumbu sambal. Dengan mengerjakan keempat tungku tersebut, seorang istri masih bisa memperhatikan atau mengawasi anaknya yang sedang bermain. Bahkan seorang istri juga masih sanggup menerima telepon meskipun ia sedang memasak. Sementara kemampuan otak bicara laki-laki hanya di bagian kiri, sedangkan kemampuan otak bicara perempuan ada di sebelah kiri, juga ada di sebelah kanan bagian depan. Maka kemampuan bicara laki-laki dalam sehari, katanya yang pandai bicara atau mohon maaf cerewet hanya 7.000, yang tidak cerewet hanya 5.000. Berbeda dengan perempuan, mohon maaf yang cerewet 20.000, sedangkan yang tidak cerewet 16.000. Mohon maaf, jauh sekali bukan? Maka dengan demikian, cerewetnya perempuan adalah anugerah. Perempuan tidak ingin dimaklumi, tetapi dari perkara itu, semua laki-laki harus bisa mengambil hikmahnya. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 191, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Semua ada tujuan dan hikmahnya, termasuk sifat cerewetnya perempuan. Begitu juga keadaan laki-laki yang seperti itu adalah ujian. Juga perempuan yang mohon maaf cerewet seperti demikian adalah ujian. Maka ujian yang lulus adalah jika cerewetnya cerewet membangun. Sahabat renungan Islam, berikutnya, laki-laki haruslah bekerja.
Sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, bekerjalah. Alasan kenapa laki-laki harus bekerja? Bekerja adalah pelampiasan rasa syukur. Bekerja adalah bentuk dari rasa syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Jadi orang yang bersyukur salah satunya adalah dengan bekerja. Bekerja itu berproses dalam upaya menjemput rizki. Apabila tercapai hasil usahanya, maka itu ada hubungannya dengan takdir, karena berkaitan dengan usaha kerasnya itu. Apabila kurang puas dengan hasilnya, maka keharusan untuk qanaah, yaitu sikap rela menerima dan selalu merasa cukup dari semua usaha yang dilakukan, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas. Sahabat renungan Islam yang perlu diingat oleh pengantin baru berikutnya adalah membangun sikap toleransi. Yang perlu difahami dan dilakukan bahwa hidup dengan orang lain adalah dapat menjaga diri, yaitu sikap toleransi, baik dengan suami atau istri, mertua, kakak, adik ipar, tetangga, dan lain sebagainya yang jelas-jelas memiliki karakter yang berbeda-beda. Maka hal ini harus bisa dilakukan oleh semua pihak untuk menjaga toleransi. Bukan hanya dilakukan oleh pengantin atau menantu saja. Ketika seseorang tidak dapat menjaga toleransi, maka ibarat bumi ini yang lebar, yang luas terasa sempit. Kalla hadhil ard ma takfi masahah law na'ish bila samahah wa anta ayashna bihab law tadiqil ardi naskan kalla qalb abtahiyah wa bisalam anshuru ahlal kalam zainud zayyinud dunya ihtaram. Bumi ini tidak cukup luas. Andai kita hidup tanpa toleransi, padahal andai kita hidup dengan toleransi, dengan penuh perasaan cinta, yakni saling menghargai, tidak peduli tua atau muda. Meski bumi sempit, maka hidup kita akan terasa luas. Jika buminya luas, tetapi kita hidup tidak dipenuhi dengan akhlak yang baik, maka bumi atau rumah yang luas, yang megah itu seperti kita hidup di atas bara api. Na'udzubillah. Sebaliknya, jika kita hidup dipenuhi dengan rasa cinta, dengan rasa kasih, menghormati orang lain, walaupun rumah sesempit apapun, maka rasanya nikmat dan bumi seakan luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.